Dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam beberapa budaya bahwa orang laki itu tidak boleh menangis. Katanya kalau orang laki itu menangis, tandanya ia tidak jantan. Kalau orang laki menangis, ia tidak perkasa. Kalau orang laki menangis, ia mirip dengan perempuan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kalau orang laki tidak boleh menangis, mengapa Tuhan menciptakan air mata untuk orang lelaki juga? Artinya, ia pun boleh menangis. Dan itulah yang digambarkan Injil pada hari ini. Ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Lalu mengapa Yesus menangis? Yesus menangis karena persoalan satu. Ada kebebalan hati manusia. Kalau kita mengikuti Ekaristi kemarin, Injil hari ini merupakan kelanjutan dari Injil yang kemarin. Yesus begitu kecewa dengan begitu banyak orang ketika mereka sudah mendekati Yerusalem dan mereka menyangka bahwa di Yerusalem itu mereka akan menemukan apa yang disebut kerajaan surga. Sehingga bagi orang-orang banyak yang mengikuti Yesus, kerajaan surga itu adalah sebuah tempat di mana orang akan merasakan keselamatan, merasakan nyaman, bisa makan enak, tidur enak, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi justru itu yang dipahami secara salah. Dan ketika Yesus masuk dalam kota Yerusalem, maka menangislah ia. Di situ orang tampak terlihat bahwa tidak ada pertobatan. Allah menangis karena tidak ada pertobatan. Tetapi Allah akan bersukacita jikalau satu orang saja bertobat. Artinya, kata-kata pertobatan ini itu sungguh menjadi sangat penting dan sangat sentral dalam perjalanan spiritual kita sebagai umat beriman. Umat beriman yang tidak pernah bertobat, maka ia akan membuat dirinya sendiri tidak berharga, baik untuk dirinya sendiri, baik untuk sesamanya, maupun baik untuk Allah. Maka pertobatan itu dikatakan di dalam bacaan yang pertama, Wahyu, itu ada di dalam diri anak domba. Dan pertobatan itu hendaknya adalah pertobatan yang sempurna. Simbolnya 7. Ada 7 tanduk yang menyimbolkan roh Allah. Pertobatan artinya pertobatan yang terus-menerus tanpa henti. Ciri khas dari manusia itu kan adalah ketidakpuasan. Ketika manusia mendapatkan sesuatu, ia akan mendapatkan lebih dan lebih. Dan pertobatan itu juga harusnya demikian. Pertobatan yang sempurna adalah pertobatan yang tidak pernah dipuaskan. Orang akan terus mencari apa yang disebut dengan kesempurnaan pertobatan. Oleh karena itu, kita diajak bagaimana kita membuka meterai hati kita. Seperti dikatakan oleh Yohanes dalam bacaan yang pertama. Membuka ke-7 meterai hati kita secara sempurna, terus menerus. Pertobatan bukan sekedar permohonan maaf kepada Tuhan, sorry ya, maaf. Enggak. Pertobatan adalah perubahan yang disebut perubahan radikal mentalitas kita, cara berpikir kita, sampai kepada tindakan kita. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Tanpa pertobatan yang demikian, maka manusia hanya akan jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama.
Tetapi dengan pertobatan yang radikal, maka manusia akan memberikan sukacita kepada Allah. Marilah kita senantiasa memberikan sukacita kepada Allah. Kita adalah manusia lemah, namun bukan berarti kita tidak berhak untuk menjadi manusia yang menuju kepada kesempurnaan.